Maskur dan rekannya berdua, mereka telah diculik juga dan diminta tebusan sekitar 13 juta dan sudah ditebus dengan rekannya Leman. Dan ini adalah kejadian kedua, berarti 2 minggu sebelum kejadian ini itu sudah diminta tebusan. Dan ketika kejadian hari H diminta tebusan 50 juta, yaitu dijemput di tempat usahanya si Maskur. Mereka berdua dengan rekannya, namun rekannya berhasil melarikan diri dan Maskur dimasukkan ke dalam mobil. Suara terakhir Imam Maskur ke ibu sebelum tewas dianiaya oknum Pas Pampres minta kirimkan 50 juta rupiah. Fauziah, ibu Imam Maskur, pemuda yang tewas diduga dianiaya oknum anggota pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres Praka RM, mengungkap suara terakhir sang anak sebelum tewas. Fauziah menceritakan putra yang berasal dari Kabupaten Biren, Aceh itu sempat menelpon dan meminta uang 50 juta rupiah pada 12 Agustus 2023. Saat itu, anaknya mengaku uang tersebut akan diserahkan karena Imam diculik. Saya tidak tahu apa masalahnya, katanya saat dihubungi Kompas.com pada Minggu 27 Agustus 2023. Selain mendengar sang anak melalui sambungan telepon, Fauziah juga mendengar suara lain dari terduga pelaku. Dia bilang kalau sayang anak kirim duit 50 juta rupiah. Saya bilang, iya saya kirim, jangan dipukuli anak saya, paparnya. Pelaku, kata Fauziah, juga melontarkan kalimat bernada ancaman, yakni apabila uang itu tidak dikirim, maka Imam akan dibunuh dan jasadnya dibuang ke sungai. Mendapat ancaman itu, ia dan keluarga lantas berupaya untuk mencari uang tersebut. Namun, karena mengalami kesulitan ekonomi, tidak mudah bagi Fauziah mendapatkan uang 50 juta rupiah. Belum diketahui persis bagaimana kronologi dugaan penyiksaan hingga menyebabkan Imam meninggal. Namun, pihak polisi militer Kodam Jayakarta telah mengamankan Praka RM, terduga pelaku penganiayaan terhadap Imam. Melansir serambinews.com, korban merupakan anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Maskur dan Fauziah. Imam merantau ke Jakarta sejak tahun lalu. Di sana pemuda itu berjualan kosmetik. Di Jakarta, Imam tinggal bersama keluarga sepupu Said Sulaiman. Sebelum merantau ke Jakarta, korban juga sempat berjualan di Medan, Sumatera Utara. Said Sulaiman mengatakan, selama hidup korban diketahui tak pernah terlibat masalah dengan orang. Ia pun belum mengetahui motif pelaku tega menghabisi nyawa korban. Hal senada disampaikan ibu korban, Fauziah. Ia mempertanyakan mengapa nyawa anaknya dirampas oleh Pas Pampres. Fauziah menerima kabar bahwa putranya sudah meninggal selepas 13 hari. Ia menerima telepon dari korban, tepatnya pada Kamis 24 Agustus 2023. Korban disebut sudah meninggal di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dan jenazahnya diberangkatkan ke Aceh oleh Kodam Jayakarta. Sekali lagi, Fauziah mengaku dirinya tidak tahu permasalahan yang menyebabkan anaknya dianiaya. Informasi yang dimiliki Fauziah, korban sudah membuka kios kosmetik sendiri di Tangerang Selatan selama 4 bulan terakhir. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!